Horas, Shalom, selamat pagi Amang Inang dan saudara-saudari terkasih. Senang rasanya kita boleh kembali di dalam renungan harian di hari ini, di hari Jumat tanggal 9 Mei 2025. Semoga kita semua di dalam kondisi baik dan penuh dengan sukacita. Untuk itu, Amang Inang dan saudara-saudari terkasih, saya ajak kita semua sebelum mengawali kegiatan di hari ini untuk terlebih dahulu mendengarkan renungan harian. Untuk itu, marilah kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, pada hari ini Engkau memberikan kehidupan yang baru dan hari yang baru kepada kami, sehingga kami boleh masuk dan bangun di dalam sukacita dan dalam keadaan baik. Sebentar Tuhan, sebelum kami mengawali ragam aktivitas kami hari ini, kami hendak mendengarkan firman-Mu. Untuk itu berkati hati dan pikiran kami, agar kami siap menerima firman-Mu. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Amang Inang dan saudara-saudari terkasih, firman Tuhan yang menyapa kita di hari ini didasarkan pada Wahyu 22 ayat 17. Wahyu 22 ayat 17. Saya akan bacakan bagi kita. Marilah Amang Inang dan saudara-saudariku mengikutinya dengan seksama di dalam hati kita masing-masing. Beginilah firman Tuhan. Roh dan pengantin perempuan itu berkata, "Marilah." Dan barang siapa yang mendengarnya, hendaklah ia berkata, "Marilah." Dan barang siapa yang haus, hendaklah ia datang. Dan barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Sekali lagi, roh dan pengantin perempuan itu berkata, "Marilah." Dan barang siapa yang mendengarnya, hendaklah ia berkata, "Marilah." Dan barang siapa yang haus, hendaklah ia datang. Dan barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Demikianlah firman Tuhan bagi kita di hari ini. Jemaat yang terkasih, di dunia ini ada beragam macam jenis minuman. Kita tentu sama-sama tahu, Amang Inang dan saudara-saudariku, ada banyak dan beragam jenis air untuk dapat mengisi dan menjawab rasa dahaga atau haus kita. Mulai dari minuman yang berwarna hingga sampai minuman yang tidak berwarna. Mulai dari minuman yang berasa hingga sampai minuman yang tidak ada rasanya sama sekali. Mulai dari minuman yang bahkan tidak memberikan kebaikan atau kesehatan atau minuman yang merusak, hingga sampai minuman yang memberikan kesehatan. Sado, pokoknya ada berbagai macam minuman di tengah-tengah dunia ini. Tergantung tinggal kita, bagaimana kita memilih dan apa yang mau kita minum pada saat itu. Nah, hal ini menjadi wajar dan penting mengingat bahwa tubuh manusia, Amang Inang dan saudara-saudariku, adalah terisi lebih dari 50% terisi dari cairan di dalam tubuh kita. Sehingga tentu hal ini menunjukkan dan hal ini memberi arti bahwa begitu penting kehadiran minuman untuk memberikan solusi atau jawaban atas rasa dahaga kita. Manusia mungkin bisa bertahan berhari-hari, berminggu-minggu tidak makan, tetapi manusia akan mengalami kesulitan jika dia di dalam 1 hari atau bahkan 2 hari dia tidak minum, karena lebih dari 50% tubuh kita berisi cairan, dan tentunya manusia yang tidak mencukupi cairan di dalam kebutuhan tubuhnya, maka ia cenderung akan mengalami dehidrasi. Sayangnya sering sekali manusia itu lupa bahwa ternyata bukan hanya tubuh yang secara fisik ini saja yang kita miliki, tetapi manusia juga memiliki yang disebut dengan roh. Manusia tidak hanya memiliki
yang disebut dengan daging, dengan fisik, dengan apa yang kelihatan ini, tetapi manusia di dalam dirinya tentu juga memiliki roh. Sehingga manusia tidak hanya butuh yang namanya makanan atau minuman secara fisik, tetapi manusia pun memerlukan yang disebut dengan sumber pangan bagi roh itu sendiri. Wahyu 22 ayat 17 ini Amang Inang dan saudara-saudariku hendak memberikan jawaban atas kebutuhan roh itu, memberikan solusi atas kebutuhan spiritual kita, atas kebutuhan setiap orang yang rohnya, yang spiritnya merasa haus. Dengan pertama-tama kita melihat bahwa di dalam firman Tuhan ini kita melihat satu kata yang penting, yaitu dengan kata marilah. Marilah. Tentu jemaat yang terkasih, kata ini bukan hanya sebatas sebuah ajakan. Kata ini juga bukan hanya sebatas undangan semata. Tetapi kata ini mau memperlihatkan kepada kita agar kita turut serta di dalam ajakan dan undangan itu, agar kita pun ikut di dalam ajakan atau undangan itu. Dan kata ini tentu mengingatkan kita kepada ucapan yang disampaikan Yesus, misalnya di dalam Matius 11 ayat 28, di mana Yesus berkata, marilah semua yang letih lesu datang kepadaku, dalam rangka setiap orang yang datang kepada Yesus hendak diberikan kelegaan. Setiap orang yang datang kepada Yesus hendak diberi keringanan. Setiap orang yang datang kepada Yesus hendak diberi kekuatan, kebaikan, dan termasuk kehidupan itu sendiri. Demikian juga kata marilah ini, Amang Inang dan saudara-saudariku, hendak mengingatkan kita sebagai orang Kristen bahwa kita untuk turut serta di dalam undangan dan ikut serta di dalam perjamuan kudus itu. Saat pendeta mengatakan bahwa telah tersedia roti dan anggur, maka saat itulah pendeta akan mengajak dan mengundang para jemaat untuk ikut dan turut serta masuk di dalam perjamuan itu dengan mengatakan marilah, karena semua telah tersedia. Marilah, karena semua kita bisa menikmati tubuh dan darah Kristus melalui roti dan anggur. Tentu hal ini memberikan indikasi kepada kita, Amang Inang dan saudara-saudariku, bahwa pun di dalam Wahyu 22 ayat 17 ini hendak memberikan undangan dan ajakan bagi kita, agar kita pun, siapapun itu, apapun latar belakang kita, apapun status sosial kita, apapun dan beraneka ragam pun macam-macam dari diri kita, agar kita menerima jawaban atas rasa dahaga, atas rasa haus kita, yaitu melalui Kristus Yesus. Sehingga kata marilah ini adalah undangan dan ajakan bagi kita yang pada saat ini mendengarkan firman Tuhan. Tentu ini hal yang menarik, bahwa kita masing-masing menerima undangan dan ajakan itu. Di samping itu juga jemaat yang terkasih, melalui firman ini kita pun bukan hanya diundang dan diajak sebagai penerima yang pasif, tetapi melalui firman ini kita pun diajak dan diundang untuk menjadi penerima yang aktif atas keselamatan, atas kebaikan, atas kehidupan yang telah terlebih dahulu kita terima itu. Nah, ini tentunya kan mau mengingatkan kita bahwa termasuk menjadi visi gereja kita HKBP agar kita menjadi berkat bagi dunia. Kehadiran kita masing-masing yang telah menerima keselamatan itu, yang telah menerima kehidupan itu, yang telah turut serta di dalam undangan, ajakan dalam perjamuan itu, pun kita seharusnya menjadi
berkat untuk turut serta mengajak dan mengundang orang-orang lain untuk turut serta menerima keselamatan, kebaikan, dan kehidupan itu. Tentu ini tidak mungkin bisa kita lakukan kalau kita sendiri terlebih dahulu tidak bisa mencerminkan bahwa diri kita adalah menjadi berkat. Tentu ini akan menjadi sulit. Kita hendak mengundang atau mengajak orang lain menerima keselamatan itu kalau kita tidak bisa menunjukkan bahwa kita telah selamat, bahwa kita masih terkungkung di dalam dosa, bahwa kita masih belum mampu menjadi berkat, bahwa kita mungkin masih justru dalam kehidupan kita sehari-hari lebih banyak menjadi batu sandungan daripada berkat itu sendiri. Tetapi bagi setiap orang yang hendak turut serta, boleh mau masuk di dalam undangan dan ajakan itu melalui diri kita, tentu kita harus terlebih dahulu menjadi berkat bagi mereka. Tentu kita harus bisa menunjukkan bahwa kita telah diselamatkan, sehingga orang-orang lain pun ingin ikut untuk diselamatkan seperti kita. Poin berikutnya, jemaat yang terkasih yang tidak kalah penting melalui firman ini bagi kita adalah kita dapat melihat bahwa jawaban atas rasa dahaga dan haus itu agar kita dapat menerima kehidupan, kebaikan, keselamatan yang daripada Allah itu diberikan oleh Allah dengan cara cuma-cuma. Sekali lagi, Allah memberikan jawaban solusi atas rasa dahaga kita, atas rasa haus kita adalah dengan cara cuma-cuma. Bukan dengan karena kita membayar, bukan karena dengan kita mengupayakannya, bukan. Tetapi Allah memberikannya dengan cuma-cuma. Hal ini sama seperti saat Yesus mati di kayu salib dalam rangka memberikan keselamatan kita karena dengan cuma-cuma. Itu bukan karena kebaikan kita Yesus menjadi disalib, tidak. Tentu bukan karena jasa kita Yesus menjadi disalib, bahkan justru gara-gara kita berdosa Yesus menjadi disalib. Tetapi Yesus mati di kayu salib dan kemudian bangkit, itu semua karena cuma-cuma. Itu semua karena anugerah Allah bagi kita, sehingga Ia melalui anaknya melakukan itu. Pun demikian di dalam firman Tuhan kita pada hari ini, bahwa kita pun menerima undangan itu, menerima ajakan itu untuk mendapatkan jawaban atas rasa dahaga haus spiritual kita melalui Yesus Kristus. Itu adalah di dalam cuma-cuma, itu di dalam kasih karunia Allah saja, bukan karena usaha kita, bukan karena jasa kita, bukan karena kebaikan kita. Untuk itu pada pagi hari ini, Amang, Inang, dan saudara-saudariku, kita hendak diingatkan agar setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan ini, agar kita menerima undangan dan ajakan Allah itu, agar kita ikut turut serta di dalam ajakan marilah, agar kita ikut turut serta di dalam ajakan marilah, dalam undangan dan perjamuan Allah itu, agar kita menerima keselamatan, agar kita masuk di dalam kebaikan, masuk di dalam kehidupan yang telah diberikan Allah melalui Yesus Kristus bagi kita, sehingga kita boleh terbebas dari rasa dahaga atau haus spiritual kita. Dan marilah kita masuk dan menerima undangan itu, sehingga kita dalam menjalani kehidupan di hari ini adalah sebagai orang-orang yang telah menerima kehidupan, telah menerima keselamatan melalui undangan yang telah Allah berikan bagi kita di hari ini. Semoga Tuhan Yesus Kristus memberikan kita kekuatan dalam melakukan firman-Nya dan memberkati kita dalam menjalani kehidupan di hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih pada pagi hari ini Engkau memberkati jemaat-Mu. Engkau memberkati kami sehingga kami boleh menerima kehidupan yang baru di hari yang baru ini pula.
Kami juga mau bersyukur karena Engkau memberikan undangan dan ajakan kepada kami, agar kami ikut dan turut serta di dalam perjamuan, di dalam undangan itu, di dalam jawaban atas rasa dahaga dan haus itu. Itu semua kami terima oleh karena kasih karunia-Mu, dan dengan cuma-cuma, dengan kebaikan-Mu semata Tuhan. Untuk itu kami mau bersyukur, dan kami mau masuk di dalam undangan dan perjamuan itu, sehingga kami menjadi orang-orang yang menerima keselamatan, menerima kebaikan, menerima kehidupan di hari ini. Dan biarlah Roh Kudus-Mu yang menuntun kami Tuhan, agar kami pun boleh menjadi berkat, boleh menjadi saluran keselamatan, kebaikan, dan kehidupan bagi saudara-saudari kami, bagi teman-teman kami, baik itu di kantor, di tempat kerja, ataupun di lingkungan kami, sehingga mereka pun boleh menerima undangan keselamatan itu melalui kami Tuhan. Kiranya Engkau yang memberkati kami, memberkati jemaat-Mu dalam menjalani kehidupan di hari ini. Amin. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kepada kami makanan pada hari ini, makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus, itulah yang memberkati kamu sekalian. Amin. Shalom.